Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam acara Sabda Saban Hari untuk Pekan Biasa yang ke-16. Dalam Pekan Biasa yang ke-16 ini, bersama saya, Romo Thomas Ferry Soeharto OFM. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bacaan Injil pada Pekan Biasa ke-16 ini diambil dari Injil Markus, bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini memberikan kita kesadaran dan juga pemahaman yang lebih dalam akan apa yang menjadi moto dari Keuskupan Agung kita, yaitu gembala yang baik dan murah hati. Dan panggilan untuk menjadi gembala yang baik dan murah hati itu bukan hanya panggilan untuk kami para imam, para gembala, tapi juga kita semua adalah gembala. Anda semua adalah gembala. Tentu saja tergantung dari domba-domba yang diberikan Allah kepada Anda. Ya. Anda bisa menjadi gembala keluarga Anda. Anda juga bisa menjadi gembala di dalam kantor Anda. Anda bisa menjadi gembala dalam masyarakat Anda. Dan kalau tidak ada masyarakatnya, tidak ada orang lain yang digembalakan, pertama-tama Anda adalah gembala untuk Anda sendiri. Kita adalah gembala untuk diri kita sendiri. Jadi, marilah kita juga semuanya menjadi gembala yang murah hati, yang baik kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada banyak orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Berbicara soal gembala, berbicara soal pemimpin, saya jadi teringat. Karena saya orang Jogja, maka kami orang Jogja itu punya kebanggaan. Kami punya juga pemimpin gembala masyarakat yang berbeda dari daerah-daerah lain. Karena kami kan daerah istimewa ya. Yang istimewa kami punya sultan, punya raja. Tapi dari sekian sultan yang ada, yang kami miliki oleh orang Jogja, itu yang paling memikat, yang paling mengesan di hati rakyat Jogja, itu adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini begitu terasa dalam diri setiap orang Jogja, bukan pertama-tama karena Sultan ini pernah jadi wakil presiden, Sultan ini pernah jadi menteri, Sultan ini pernah jadi orang yang mewakili Indonesia dalam penyerahan kekuasaan di Jakarta setelah konferensi meja bundar. Bukan itu yang membuat kita atau kami rakyat Yogyakarta bangga. Tapi karena Sultan ini begitu perhatian pada rakyatnya. Sultan Hamengkubuwono itu punya cerita-cerita yang ada beredar di kalangan rakyat Jogja. Itu bukan cerita-cerita tentang kehebatan beliau dalam menjadi wakil presiden atau menjadi pejabat negara. Tapi bagaimana beliau itu peduli pada
rakyatnya. Kalau kita melihat misalnya saja selokan Mataram, nah, itu menjadi tanda betapa kepedulian Sri Sultan Hamengkubuwono pada rakyatnya. Bukan pertama-tama karena dia memberikan kepada kita selokan untuk irigasi, tapi itu cara Sri Sultan untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari keberingasan tentara Jepang yang di daerah-daerah lain banyak rakyatnya diambil untuk dijadikan romusa ke negeri-negeri lain sampai ke Suriname, tapi tidak ada yang balik ke Indonesia, sengsara di sana. Lain, orang Jogja tidak ada satupun yang diambil sebagai romusa. Karena apa? Karena Sri Sultan sangat pintar. Dia mengatakan pada pemerintah Jepang, kami akan romusa, tapi untuk urusan di dalam negeri, di dalam Yogyakarta sendiri. Jadi kami akan bikin selokan supaya irigasi berhasil baik, kemudian bisa panen. Nah, berasnya nanti untuk kemakmuran Jepang dan Asia Timur Raya. Nah, dan Jepang kemudian percaya, oh ya bagus itu ya. Jadi, Jogja tidak usah diambil untuk romusa di mana-mana. Mereka di Jogja sendiri bangun yang kemudian bisa untuk menunjang kemakmuran Asia Timur Raya. Nah, itulah kecerdikan Sri Sultan yang menyelamatkan rakyatnya dengan membuat proyek selokan Mataram. Tapi juga ada banyak cerita-cerita lain. Cerita tentang bagaimana hebohnya rakyat kecil di bantaran Kalicode di bawah jembatan Gondolayu. Ketika tiba-tiba mereka menemukan beras di depan rumah mereka, rumah-rumah gubuk yang penuh dengan gelandangan itu, yang tiba-tiba ada saja beras-beras itu kemudian di depan rumah-rumah mereka. Karena sebelumnya ternyata Sri Sultan itu berjalan-jalan sampai ke daerah-daerah kumuh itu, mendengar bagaimana ada anak yang menangis karena kelaparan, dan dia menyuruh untuk kemudian bagi-bagikan beras secara diam-diam. Jadi dia tidak lalu kemudian membuka pemberian beras besar-besaran, tidak. Secara diam-diam, Sri Sultan tentu dibantu dengan pembantu-pembantunya meletakkan beras itu di rumah-rumah orang-orang itu, sehingga mereka menemukan beras dan tidak tahu dari siapa, tapi ada yang melihat dan itu yang menceritakan mungkin bahwa Sri Sultan sendiri yang kemudian memberikan beras secara diam-diam kepada rakyatnya yang miskin sehingga mereka bisa lepas dari bahaya kelaparan. Pemimpin yang baik, gembala yang mengesan di hati rakyat, bukan karena mereka maha kuasa, maha besar, tapi karena mereka peduli kepada kemiskinan, kesengsaraan rakyatnya. Kita mungkin mendengar dan bagaimana gembala-gembala itulah yang kemudian menjadi yang kita dambakan. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang luar biasa hebat jabatannya, tapi dia yang peduli, yang mau merakyat. Itulah yang biasanya kemudian amat mengesan di hati kita semua. Itulah gembala yang digambarkan oleh Yesus sendiri, yang ditampilkan oleh Yesus sendiri, gembala yang baik dan murah hati. Dan apa yang menjadikan gembala-gembala ini menjadi gembala yang baik dan murah hati? Seperti Injil kita dengarkan bagaimana Yesus meskipun sudah capek, tidak punya waktu, tidak sempat untuk makan dan istirahat, mengajak murid-muridnya untuk kemudian pergi menyepi agar bisa istirahat. Tapi ketika sampai satu tempat, mereka melihat banyak domba-domba yang membutuhkan mereka, toh mereka tidak istirahat, tapi kemudian tergerak oleh belas kasihan, kemudian melayani orang-orang itu. Inilah yang menjadikan kita menjadi gembala yang baik dan murah hati. Kalau kita selalu bisa tergerak oleh belas kasih kepada banyak orang. Orang yang tergerak oleh belas kasih adalah orang yang pertama-tama tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang tergerak oleh belas kasih adalah orang-orang yang tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri. Orang-orang yang tergerak oleh belas kasih adalah orang-orang yang selalu mengupayakan kebaikan bersama. Bonum comune, kesejahteraan umum. Dan itu pasti dia tidak hanya mikir diri sendiri, tapi dia mikir bagaimana orang lain bisa sejahtera, bagaimana orang lain bisa bahagia. Bukan hanya saya saja, tapi terutama orang lain. Karena kebahagiaan orang yang baik dan murah hati tadi, kebahagiaan gembala yang baik dan murah hati adalah ketika dia melihat orang lain bahagia.
Jadi bukan dia bahagia kalau lihat orang lain menderita, tapi dia bahagia justru karena melihat orang lain bahagia. Dan itulah kebahagiaan Tuhan kita, kebahagiaan Allah kita. Ya, pujangga gereja yang mengatakan bahwa Gloria Dei vivens homo. Artinya, kemuliaan Tuhan itu adalah ketika manusia itu hidup. Jadi Allah sendiri dimuliakan ketika bangsa manusia ini tidak menderita, tapi selamat. Karena memang kehendak Allah adalah keselamatan banyak orang. Maka kita diajak untuk menjadi agen-agen keselamatan Tuhan, bukan ketika saya sendiri gembira, tapi orang lain menderita. Tapi kalau orang lain bahagia, orang lain gembira, maka disitulah lalu kerajaan Allah juga selalu terwujud dalam kehidupan kita. Dibutuhkan orang-orang yang menjadi gembala yang baik dan murah hati untuk mewujudkan kerajaan Allah. Dan itu adalah panggilan kita semua. Karena itulah pada tahun refleksi ini kita diajak untuk menjadi gembala baik dan murah hati dengan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita.